Berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, seorang pemuda asal Medan membuktikan bahwa tekad dan kerja keras mampu mengubah hidup. Kini, ia tidak hanya tengah menempuh pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tetapi juga menjalankan usaha UMKM yang mulai berkembang. Kami berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung untuk menggali kisah inspiratif di balik perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber kami. Sekarang sebelumnya boleh perkenalkan diri abang dulu. Perkenalkan, nama saya Kamas Aranzi, yang dimana saya merupakan mahasiswa seperti teman-teman semua. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana saya juga punya karir sebagai seorang pengusaha dan juga seorang MC dan juga seorang public speaker, seperti itu. Boleh langsung ke pertanyaannya, Bang? Oh iya, silakan. Baik, pertama, boleh abang ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga dan masa kecil abang? Oke, latar belakang keluarga saya, kebetulan saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang menengah, dan gak terlalu kaya banget, gak terlalu miskin banget lah dalam artian seperti itu. Tapi di keluarga saya selalu menekankan satu hal penting. Kalau misalkan apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, usahakan dikerjakan secara tuntas dan secara maksimal, seperti itu. Nah, itu tercermin dalam pribadi saya, khususnya dalam hal akademiknya. Akademik saya itu, saya S1-nya di UNSU, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mana saya ikuti perkuliahan itu selama 4 tahun, dan juga saya punya berbagai macam pengalaman yang mungkin saja ini tercermin dari didikan di keluarga saya. Karena baik lagi di keluarga saya punya prinsip, kalau misalkan kamu melakukan sesuatu, usahakan harus tuntas, seperti itu, harus bertanggung jawab, seperti itu. Jadi setiap orang memang harus punya prinsip ya, Bang? Iya, prinsip dari keluarga yang saya bawa gitu. Baik, dalam proses menempuh pendidikan, kendala apa yang paling berkesan dan bagaimana abang mengatasinya? Sehingga dapat memotivasi abang untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sarjana S2 ini. Kalau misalkan masa masa sulit ya ibaratnya ya. Iya. Pertama kali itu saya paling mulai itu waktu S1 di semester 4. Ya mungkin seusia kalian lah, semester 4. Karena waktu itu COVID tahun 2020, COVID waktu itu. Jadi apa bisa dibilang, karena saya anak mahasiswa juga, saya jadi ikatan mahasiswa Muhammadiyah dulunya di IMM Fisip UNSU. Saya ikut berbagai macam kegiatan sebagai seorang MC, moderator dan sebagainya. Tapi yang paling membekas di saya itu ketika COVID itu, semua kan aktivitas di rumah kan ibaratnya. Jadi itu bikin saya struggle dan saya coba cari aktivitas lain. Salah satunya saya mulai bisnis. Saya mulai buka usaha. Nama usaha saya itu bakso MM. Saya buka di bidang kuliner, tepatnya di daerah dekat rumah saya di daerah Marindang. Nah, itu saya mulai mengalami struggle. Namun seiring berjalannya waktu, karena namanya bisnis ya, bisnis itu kan gak pasti. Jadinya saya terus belajar dan berkembang, sehingga pada saat ini di level S2 ini saya tetap menekuni bisnis sebagai seorang pengusaha bakso. Saya juga ambil freelance sebagai seorang MC dan juga sebagai seorang public speaker untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, namun tetap dalam artian mendapatkan cuan dari situ. Gitu. Nah, pulang dari sini kita bisa nih singgah ke baksonya abang ini. Pesan apa yang ingin abang sampaikan kepada generasi muda, khususnya yang berasal dari latar belakang yang sederhana? Oke, pesan, nanti kita lihat ke kamera boleh? Boleh. Kalau pesan terkait generasi muda saat ini ya, karena baik lagi saya dan Anda yang menonton ini, kita hidup di era yang serba tidak pasti. Ada ketimpangan ekonomi segala macam. Kalau misalkan Anda melek politik, Anda melek kebijakan publik segala macam, kita hidup di serba ketidakpastian. Tapi dibalik itu semua, kita harus punya namanya survival mode, daya juang. Kita nggak boleh jadi orang yang terlalu polos, kita nggak boleh jadi orang yang terlalu naif, kita nggak boleh terlalu jadi orang yang pasrah sama keadaan. Kita harus bisa survive, gitu, harus bisa bertahan. Kalau misalkan bisnis, misalkan nih, kamu pengen mulai bisnis, kamu harus cari tahu peluangnya apa, kamu harus cari tahu tantangannya apa, siapa kompetitornya segala macam ya. Gak boleh jadi orang yang apatis. Jadi orang yang terus berkembang,
Jadilah orang yang terus survive dengan keadaan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dengan semangat, kerja keras, dan keinginan untuk terus belajar, ia mampu mengubah nasib dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya agar tidak menyerah dalam mengejar mimpi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada impian yang terlalu tinggi jika kita mau berjuang untuk mencapainya.